Masih pada semangat kan? Dan tetap jaga kesehatan ya, walaupun di rumah saja. Jangan lupa untuk terus belajar. Bersama Miss Asti di sini, kita belajar bersama-sama ya. Oh iya, kemarin kita sudah belajar tentang kesetaraan satuan waktu, bagaimana mengubah dari minggu ke hari dan mengubah hari ke dalam satu minggu. Nah, masih di dalam topik yang sama, kita akan belajar sama-sama tentang kesetaraan satuan waktu dalam bulan dan juga tahun. Oke? Nah, di sini Miss punya alat peraga berupa kalender. Kalian juga bisa menggunakan kalender yang ada di dalam rumah kalian ya. Oke. Sekarang kita buka kalendernya, kita sebutkan nama-nama bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ikuti Miss ya. Kita mulai. Yang pertama, Januari. Kedua, Februari. Setelah itu, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan yang terakhir adalah Desember. Itu adalah nama-nama bulan dalam satu tahun. Oke, untuk mempermudah kalian dalam mengingat nama-nama bulan dalam satu tahun, Miss mempunyai satu buah lagu supaya kita belajar sama-sama. Di sini ada lirik lagunya ya. Jika kalian mengenal lagu ini, kita bisa latihan menyanyikannya bersama-sama. Ikuti Miss ya. 1, 2, 3. Bulan Januari, lalu Februari, Maret, April, Mei, Juni, lalu Juli, Agustus, September, Oktober, November, bulan yang terakhir namanya Desember. Oke, kita coba satu kali lagi ya. Mudah sekali kan? 1, 2, 3. Bulan Januari, lalu Februari, Maret, April, Mei, Juni, lalu Juli, Agustus, September, Oktober, November, bulan yang terakhir namanya Desember. Nah, mudah sekali kan? Lagunya kalian bisa latihan menyanyikan lagu ini di dalam rumah kalian ya. Oke, setelah kita menyanyikan lagu tersebut, kita bisa mengurutkan nama-nama bulan dalam satu tahun. Ini urutannya: Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah bulan di dalam satu tahun? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang perlu kita lakukan adalah menghitung nama-nama bulan tersebut dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata dalam satu tahun ada 12 bulan. Nah, sudah tahu kan? Perlu kalian ingat ya. Sekarang Miss mempunyai contoh soal bagaimana menerapkan atau menghitung bulan tersebut dalam satu tahun. Begini contoh soalnya. Sekarang bulan April. 2 bulan lalu Edi,
berlibur ke pantai. Bulan apakah dia berlibur ke pantai? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang perlu kalian lakukan adalah memberikan tanda pada bulan yang diketahui. Di pertanyaan tersebut, diketahui bulan tersebut adalah bulan April. Sekarang kita tandai bulan April tersebut di sini ya dengan cara melingkarinya. Oke, sudah. Nah, pertanyaannya adalah 2 bulan lalu Edi berlibur ke pantai. Lalu di sini adalah kita harus mundur ke belakang. Sebanyak berapa? Dia minta 2 bulan. Berarti mundur ke belakang sebanyak 2 langkah atau 2 bulan. Kita coba ya, kita mundur sebanyak 2 langkah. Dengan cara membuat gelombang panah. 1, 2. Oke, bisa juga kita tulis seperti ini. Dari April kita mundur ke Maret, Februari. Sekarang kita kasih tandanya. Ini adalah bulan Aprilnya dan kita mundur ke belakang sebanyak 2 langkah. 1, 2. Oke. Dan ternyata 2 bulan yang lalu Edi berlibur ke pantai adalah bulan Februari. Oh, sudah didapatkan. Mereka berlibur, si Edi berlibur ke pantai adalah bulan Februari. Bisa kita tulis seperti ini ya. Februari. Nah, itu contoh soal yang pertama. Bagaimana menghitung bulan ke belakang. Sekarang Miss punya contoh soal bagaimana menghitung bulan ke depan. Oke, contoh soalnya seperti ini. Soal kedua. Sekarang bulan Desember. Misalnya ya, 3 bulan lalu setelah bulan Desember adalah bulan kelahiran Lani. Bulan apakah Lani lahir? Nah, di sini adalah contoh soal masih mundur ke belakang. Ya, apa yang harus kita lakukan? Dengan cara menghitung, dengan cara menandai bulan Desember tersebut dengan tanda lingkaran. Oke, karena Desember adalah bulan akhir, jadi kelanjutannya atau sebelumnya atau kelanjutannya adalah bulan Januari. Nah, barusan kita belajar tentang bagaimana menghitung bulan mundur ke belakang. Sekarang Miss mempunyai contoh soal bagaimana menghitung bulan maju ke depan dengan kata kuncinya setelah. Oke, ini adalah contoh soal kedua. Sekarang bulan Desember. 3 bulan lalu setelah, ingat ya, ada kata setelah. Setelah bulan Desember adalah bulan kelahiran Lani. Bulan apakah Lani lahir? Jadi diketahui dalam soal itu adalah bulan Desember. Bulan dimana kita ketahui bulan Desember adalah bulan terakhir dalam 1 tahun. Bagaimana cara menghitungnya? Maju ke depan dengan cara, karena ini sudah akhir tahun, kita mengulangi lagi pada bulan pertama. Bulan pertama adalah bulan Januari. Jadi kita majunya ulang dari awal ya, setelah Desember. Bisa kita tulis seperti ini. Desember, Januari, Februari, Maret, April. Oke? Ditanya adalah 3 bulan setelah bulan Desember. Ingat ya, setelah bulan Desember. Nah, jadi kita harus maju ke depan. Sebanyak berapa langkah? Dia minta 3 bulan. 3 bulan berarti majunya 3 langkah. Dengan cara seperti ini ya, kita buat gelombang panah. Ini adalah Desember, kita kasih tanda lingkaran dan kita maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3.
bulan Feb, bulan Maret. Kita bisa tulis di sini ya. Nah, Lani lahir di bulan Maret. Begitu ya. Jadi kata kuncinya dalam mempelajari kesetaraan satuan waktu, bulan dan tahun, kita harus tahu kata kuncinya. Kalau ada kata kunci sebelum, berarti kita harus mundur ke belakang. Kalau ada kata kunci setelah atau yang akan datang, berarti kita maju ke depan. Nah, Miss akan kasih contoh soal, 2 soal untuk kalian kerjakan di rumah ya. Bagaimana menghitung soal maju ke depan menggunakan setelah dan sebelum menggunakan kata sebelum mundur ke belakang. Oke? Setelah kita mempelajari tentang contoh soal yang Miss kasih, hari ini Miss kasih latihan soal sebanyak 2 untuk kalian kerjakan di rumah ya. Masih dalam cara penyelesaian seperti yang Miss ajarkan tadi. Adalah contohnya, jika sebelum ada kata sebelum atau kata lalu, berarti kita mundur ke belakang. Atau jika ada kata yang akan datang atau setelah, kita maju ke depan. Ini adalah contoh soal ya. Sekarang bulan Maret. 3 bulan yang lalu adalah berarti bulan Maretnya kita mundur ke belakang sebanyak 3 langkah. Nah, masih di bulan yang Maret, dari bulan Maret ini dia minta 3 bulan yang akan datang. Berarti dari bulan Maret kita maju sebanyak 3 langkah. Mudah ya? Silakan kalian isi untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai kesetaraan satuan waktu. Oke, sekian materi yang Miss kasih hari ini. Semoga bermanfaat. Dan tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Dadah.